Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak semuanya, khususnya siswa-siswa di MTSN 5 Ciamis? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran daring pada mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas 7. Namun sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini sebelumnya mohon maaf nanti itu tidak akan ada tulisan-tulisan yang membantu, jadi benar-benar pure penjelasan dari saya karena tidak akan sempat untuk editing videonya. Jadi untuk kalian silahkan siapkan buku catatan akidah akhlaknya untuk nanti ditulis. Jadi tugasnya itu tonton videonya sampai akhir, kemudian tulis, catat intisarinya, dan apabila telah selesai kalian cukup nanti di kolom komentar tulis nama dan kelas kalian serta kasih keterangan selesai. Nanti insya Allah saya akan cek satu persatu di kolom komentar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa sih? Nah, kita akan belajar bab pertama, yaitu materi tentang akidah Islam. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang akidah Islam, kita harus mengerti dulu istilah dari akidah itu sendiri. Akidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqidatan. Artinya apa? Artinya itu adalah ikatan atau perjanjian. Dan menurut para ulama, akidah itu adalah ma'aqada alaihil qalbu wad dhamir, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Jadi akidah itu adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang sudah terikat oleh hati dan hati nurani seseorang. Dan menurut istilah, akidah itu adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang-orang yang mempercayainya. Jadi secara umum itu istilah akidah itu bisa digunakan, sering digunakan oleh orang-orang yang memang dia itu sudah memegang keyakinan atau mempercayai suatu kebenaran dalam sebuah ajaran. Misalnya dalam ajaran Islam. Nah, istilah ini muncullah akidah Islam. Atau mungkin ajaran yang lain seperti misalnya Nasrani, akidah Nasrani, Yahudi, akidah Yahudi, kemudian Majusi, akidah Yahudi, akidah Majusi, kemudian misalnya atau Protestan, akidah Protestan, Katolik, akidah Katolik. Jadi memang istilah akidah ini itu digunakan oleh orang-orang yang memang menganut atau mempercayai keyakinan suatu ajaran gitu. Nah, jadi mari kita sambungkan istilah akidah ini dengan Islam. Jadi akidah Islam itu apa sih? Nah, akidah Islam itu adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati kebenarannya oleh orang-orang yang menganut agama Islam atau yang beragama Islam. Nah, itu yang disebut dengan akidah Islam. Dan kita tentunya harus yakin dengan sepenuh hati bahwa kita itu sudah benar dengan ajaran Islam, dan kita harus bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim. Bahkan kita terlahir sudah menjadi Islam. Itu adalah kenikmatan dan anugerah yang sangat luar biasa yang belum tentu semua orang dapatkan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi kita itu harus yakin dengan sepenuh hati terhadap akidah kita, terhadap ajaran Islam kita.
Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'lan. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Jadi kita harus benar-benar yakin, percaya, meyakini bahwa akidah kita itu sudah benar. Kita yakin dengan ajaran Islam, dan Islam itu adalah agama yang lurus, agama yang benar. Nah, karena akidah itu berarti akidah itu ada akidah yang lurus, yang benar, ada akidah yang sesat, dan kita harus yakin bahwasanya akidah Islam itu adalah akidah yang benar dan akidah yang lurus. Kemudian pondasi awal atau dasar untuk kita sebagai umat Islam dalam berakidah Islam itu apa sih? Nah, pondasi awalnya itu adalah kita harus percaya, kita harus yakin dengan sepenuh hati kita tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang satu-satunya wajib disembah, Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pengatur semesta alam. Nah, kita harus benar-benar yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian dalam akidah itu kan bersangkut paut dengan ajaran, ya. Berarti ketika akidah Islam ini ada berkaitan dengan, ada kaitannya dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Lalu apa sih yang menjadi dasar-dasarnya supaya kita tahu ajaran-ajaran Islam yang ada dalam akidah Islam ini? Nah, dasar hukumnya itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis. Yang pertama, dasar yang pertama itu adalah Al-Quran. Tentu Al-Quran itu adalah pedoman semua umat Islam. Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, sebelumnya kita pun sudah tahu bahwasanya di dalam agama Islam ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan keempat kitab ini sebenarnya seluruh intisarinya itu adalah satu, yaitu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Nah, inilah akidah Islam. Di dalam Al-Quran pun ada 114 surat dan intisarinya ada dalam satu surat, yaitu surat ke-112, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini intisarinya dalam surat Al-Ikhlas. Di sini menerangkan, mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu adalah esa. Dan Allah itu tempat bergantung, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Nah, itu jadi yang menjadi dasar dari akidah Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua yang menjadi dasar hukum dari akidah Islam ini sendiri adalah hadis atau as-sunnah. Nah, hadis itu bukan hanya sekedar ucapan dari Rasulullah SAW, tapi hadis itu segala ucapan Rasul, perbuatan Rasul, termasuk takrirnya atau diamnya Rasul itu menjadi hadis, gitu. Lalu kenapa hadis itu dijadikan sebagai dasar kedua dalam akidah Islam? Nah, karena yang pertama, semua yang disandarkan terhadap Rasulullah SAW itu adalah yang diwahyukan Allah. Jadi bukan sekedar nafsu semata, gitu. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu Allah. Karena setiap apa yang dilakukan Rasul, apa yang diucapkan Rasul, itu tidak sekedar nafsu semata, tapi semuanya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah Allah memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah itu bersifat sidik dan amanah. Sidik itu benar, kemudian amanah itu dapat dipercaya.
gitu. Dan semua ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Dan Rasul itu kan tugasnya itu sebagai basyiran wa nadhiran. Basyiran adalah memberi kabar gembira dan nadhiran itu adalah memberi peringatan. Dan semua yang disampaikan oleh Rasul adalah benar dan kita harus yakin dengan itu. Kemudian yang ketiga itu alasannya karena banyak hadis yang menerangkan ayat-ayat Al-Quran lebih terperinci lagi. Mungkin ada beberapa ayat Al-Quran yang sifatnya masih global, masih umum, dan itu dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya gitu. Nah itu untuk dasar hukumnya, jadi ada dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah kemudian lalu tujuannya apa sih kita penting sekali untuk mempelajari akidah Islam? Tentu sangat penting karena tadi sudah disebutkan akidah itu adalah dasar keyakinan gitu. Nah yang pertama itu adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya kita harus bersyukur kita itu sudah mengenal Islam dari lahir gitu. Kita terlahir sebagai umat Islam. Nah untuk memupuk keyakinan itu, keyakinan tentang ketuhanan, tentunya kita harus mempelajari akidah Islam ini lebih dalam agar fondasi kita lebih kuat, keimanan kita lebih kuat terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menghindari diri dari kemusyrikan. Musyrik itu adalah menyekutukan Allah. Kita tahu bahwasanya kita yakin Allah itu esa, Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, untuk menghindar dari kemusyrikan itu kita harus memperdalam akidah lebih dalam lagi, itu agar wawasan kita, keilmuan kita, dan keyakinan kita itu lebih kuat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, ini nih pada zaman sekarang kita tahu bahwasanya kita itu sudah bukan berperang di zamannya pakai senjata, tapi perang dengan akal pikiran gitu. Karena manusia itu berbeda dengan hewan gitu ya. Kita sama-sama punya otak, ya hewan juga punya otak secara biologisnya gitu, secara anatominya. Namun akal itu berbeda gitu. Hewan itu nggak ada akal, tapi kita itu punya akal. Gitu. Akal itu berbeda dengan otak gitu. Jadi akal itu ada sebuah pikiran, namun akal itu sering bersinergi dengan hati kita gitu. Jadi akal itu bisa dipengaruhi gitu, tergantung nanti ilmu atau ideologi ajaran yang masuk, yang diolah dengan akal kita, itu akan mempengaruhi apa yang kita yakini dan yang kita imani gitu. Jadi ini sangat penting sekali kita mempelajari akidah Islam agar akal kita itu ketika sudah ada dasarnya yang kuat, fondasinya yang kuat tentang akidah Islam, ketika ada akidah-akidah atau ideologi yang menyesatkan yang masuk ke dalam akal, kita menolak dan kita menyaring, oh ini tidak benar gitu. Kita tahu yang benarnya seperti apa karena kita sudah punya dasar dan fondasi yang kuat. Jadi sangat penting untuk mempelajari akidah Islam. Nah, alhamdulillah materi tentang akidah Islam sudah selesai dijelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Jangan lupa untuk menulis ringkasannya dan menulis di kolom komentar gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam pelajaran akidah akhlak. Dan jangan lupa ya, support channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Jangan lupa ya, mohon bantuannya. Dan terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Syukran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.